Halo semua, selamat datang kembali di channel Julius Alvin. Hari ini saya mau trading lagi seperti biasanya dan pastinya akan menjelaskan teknik ataupun strategi yang akan saya gunakan pada video trading saya hari ini. Tapi sebelum masuk ke video tradingnya, jangan lupa klik like, comment, share, dan juga subscribe. Bagikan ke semua teman kalian tentang video ini agar semua bisa mendapatkan edukasi tentang trading. Dan untuk kalian yang ingin bergabung ke dalam grup VIP saya, 100% gratis tanpa dipungut biaya apapun. Klik linknya ada di deskripsi, jadi kalian tinggal baca aja, deskripsinya lengkap sudah saya cantumkan, oke? Jadi sekarang kita masuk ke dalam video tradingnya. Nah di sini saya recording hampir jam 1 malam ya, karena nggak bisa tidur juga. Terus yang nanya kenapa ini kok tiba-tiba 185 ya kan, padahal kemarin itu kalau nggak salah 180 atau berapa gitu, saya lupa. Karena saya juga trading itu di luar dari konten teman-teman. Saya di off cam juga trading di off cam ya. Jadi ya untuk mengisi waktu luang sebenarnya. Jadi ya sambil trading tipis-tipis dikit-dikit lah ya. Oke, di sini kenapa saya open posisi untuk turun ya, padahal ini trennya sedang naik. Yang pertama, saya di sini melihat ada yang namanya garis ataupun area resisten sebelumnya di jam 23.46 sekitar sini ada 2 kali dia terpantul di area yang sama, dan bisa jadi kemungkinan ini akan terpantul juga, tapi semoga aja ini bisa terpantul. Tapi kalau misalnya tidak terpantul dan posisinya seperti sekarang dia nge-breakout, saya akan open posisi untuk naik sebanyak 3 kali lipat. Oke, sekarang sebanyak 3 kali lipat ke arah naik, karena dia sudah candle sebelumnya sudah breakout ya, sudah breakout jelas dari area resistennya. Waduh, ini langsung turun drastis nih. Waduh, di sini saya langsung kompensasi aja sebanyak 9 kali, karena open posisi pertama itu 3 kali. Ini saya hapus ya. Open posisi kompensasi pertama ini 3 kali. Terus di sini saya langsung kompensasi ke 2. Waduh, ini nah teman-teman kalau misalnya ngelihat market seperti ini ya, ini bisa jadi karena kan volumenya terlalu gede nih, bisa jadi habis ini langsung pembalikan. Biasanya seperti itu. Kita coba dulu ya. Oke. 9. Oke. Sip. Saya sudah kompensasi sebanyak kurang lebih 27 kali, karena di kompensasi kedua tadi ya sudah loss di 9 kali klik. Sekarang menjadi 27 kali klik karena 9 dikali 9. 9 dikali 3 maksud saya. Jadi 27 kali klik sebanyak 36.400.000. Semoga prediksi saya benar, dan semoga dari sisi dari sisi candle juga ini sebenarnya kurang wajar teman-teman, karena bisa dilihat di sini di candle-candle sebelumnya, kalau misalnya antara dia memiliki body yang solid tapi volumenya segini, atau enggak dia memiliki shadow seperti itu. Dan benar aja sekarang profit ya, dapat 67.700.000, dan kita kurang 1 juta untuk jadi 200 juta. Ini siapa naik lagi deh. Kalau misalnya ini profit ya, kita udah dapat 200 juta di kantong. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian kalau misalnya mau trading harus tahu dulu nih alasannya apa, kenapa open posisi seperti itu, kenapa open posisi di area tersebut, dan kenapa open posisi buy atau sell. Semua itu harus jelas, karena
trading ini beresiko ya, beresiko juga. Terus juga ini kan pakai duit asli, jadi deg-degannya itu loh. Oke, di sini ternyata dia masih membentuk candle merah ya. Kita tunggu di satu candle setelah ini. Kalau misalnya candle setelah ini merah di detik ke 0,0001, saya akan kompensasi pertama, oke? Setidaknya dia membentuk tren lah. Yap, benar merah. Berarti kemungkinan besar dia akan kuat merah. 3, 2. Oke, 3 kali klik sebanyak 4.200.000 untuk open posisi turun. Kenapa saya open posisi turun? Karena ternyata di sini sudah terbentuk resisten barunya dia. Oke, ini di time frame 30 detik ya. Sudah membentuk resisten barunya, dan juga dari ketiga indikator andalan saya ini sudah menukik ke bawah semua, dan parabolixar juga makin merenggang. Itu tandanya makin akan ada penguatan tren seperti itu. 0, oke, profit 201 juta akhirnya. Setelah beberapa hari lalu tembus 100 juta, akhirnya sekarang 200 juta. Mantap. Terima kasih Binomo, dan terima kasih untuk kalian semua yang tetap support saya. Nah, jadi itulah fungsinya kita itu open posisi melihat dari multiple time frame seperti itu. Karena kenapa kita melihat dari multiple time frame? Agar strategi kita ataupun open posisi kita itu lebih lebih akurat seperti itu ya. Kalau misalnya ini merah, benar-benar merah seperti sebelumnya, saya akan open posisi turun. Beberapa dari kalian pasti sudah tahu kenapa ini saya open posisi turun. Selain dari yang saya sebutkan tadi ya, salah satunya adalah ini sudah membentuk yang namanya 3 black cross ya, atau 3 candle merah berturut-turut. Artinya kalau candle merah sudah terbentuk sebanyak 3 kali berturut-turut, yaitulah yang dinamakan candle 3 black cross, dan indikasinya ke depannya akan membentuk candle merah lagi seperti itu. 3 black cross ataupun 3 white soldier. Kalau 3 white soldier itu 3 kali berturut-turut berwarna hijau, indikasinya dia akan melanjutkan kenaikannya. Tapi kalau misalnya kebalikannya, yaitu 3 black cross, ini dia akan melanjutkan penurunannya seperti itu. 3 black cross itu yang mana sih? 3 black cross ini yang saya tandain ya. Pakai ini aja. Nice, alhamdulillah profit nih. Inilah yang namanya 3 black cross. Di sini deh. Nah, 3 black cross adalah candle yang di area merah ini ya. Di area biru ini, jadi ada 3 kali ada 3 kali candle merah berturut-turut, dan indikasinya benar saja. Di sini langsung ada yang namanya candle merah selanjutnya. Seperti itu di sini. Dia adalah candle merah selanjutnya. Oke, ini kita hapus lagi ya. Oke, ini dihapus dulu. Dan ternyata dia trennya masih kuat untuk turun ya. Tapi kalau misalnya ini merahnya kecil ataupun doji seperti ini, kita bisa open posisi atas. Kenapa kita open posisi atas sedangkan barusan saya bilang tren sedang kuat untuk turun? Karena di sini sudah terbentuk doji ya. Doji itu bisa ada 2 kemungkinan ketika market membentuk suatu candle doji. Yang pertama itu bisa jadi pembalikan tren ataupun bisa terjadinya penerusan tren. Kita nggak tahu dia trennya mau kemana, tapi yang pasti ada 2 indikasi itu, dan kita harus tetap berada di
batas money management kita, seperti itu. Agar kalau misalnya kita amit-amit loss, bisa mengembalikannya dengan cara kompensasi. 11, kita tunggu 10 sekian detik lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1, dan alhamdulillah profit lagi, mantap. Dan benar aja di sini doji berwarna putih ini dia sekarang sudah berubah menjadi yang namanya area supportnya. Kalau kita lihat juga, kalau kalian masih nggak percaya, bisa kita cek di MACD, dia harusnya sudah pembalikannya. Dari turun dia harusnya sudah menuju pembalikan untuk naik lagi sekarang. Kita cek, apakah benar? Yap, benar aja, dia sudah membentuk candle hijau di sini, dan dia sedang ingin melanjutkan ataupun sedang ingin membentuk yang namanya lembah seperti itu ya, ataupun menukik ke atas seperti itu teman-teman, kayak gini nih. Karena kan dari atas ke bawah, kalau ini dari bawah ke atas. Oke, ini kita close aja karena kita lagi nggak pakai MACD. Nah, jadi itu ya teman-teman, untuk kalian yang mau trading, tradinglah dalam batas aman kalian, dalam batas money management kalian yang baik ya, seperti itu. Money management yang baik itu berapa sih? Money management yang baik itu disarankan maksimal adalah 1% dari modal, oke? Jadi kalau misalnya modal kalian atau saldo kalian itu 20 juta ataupun 10 juta, kita anggap aja 10 juta ya. Kalau misalnya modal kalian tuh atau saldo kalian 10 juta, berarti open posisi maksimal kalian adalah 100.000. Ingat, kalau misalnya saldo kalian ada 10 juta, maksimal open posisi kalian adalah 100.000 rupiah, nggak boleh lebih. Kenapa nggak boleh lebih? Karena 1% dari 10 juta adalah 100.000 ya guys ya. Oke. Jadi jangan salah, untuk open posisi pun harus ada aturannya, harus ada rulesnya, agar kalian itu kalau loss tidak terlalu istilahnya nyesek gitu ya, tidak nyesek banget, dan juga masih bisa dikembalikan dalam psikologis yang masih bagus tentunya. Kalau misalnya kalian lebih dari 1%, untuk kompensasi berikutnya 2 atau 3 kali, ataupun amit-amit nyentuh ke kompensasi keempat, itu sudah berat banget ya. Kompensasi keempat dari 100.000 aja sudah berapa, seperti itu kan. Makanya disarankan maksimal 1% dari modal. Kalau kurang dari 1% boleh nggak? Boleh banget. Itu malah lebih aman, lebih secure, modal kalian lebih bagus ya guys ya. Oke, seperti itu untuk batasan untuk open posisi. Dan gimana kalau untuk take profit? Kalau take profit itu 5% aja per hari ya. Cukup 5% aja. Nggak usah gede-gede, nggak apa-apa, karena kita yang dicari adalah presentasi, bukan jumlah ya guys ya, bukan nominal. Presentasi tetap sama, nominal pasti berbeda ya guys ya. Oke. Nah, jadi untuk kalian sudah paham ya tentang money management. Oh ya, kalau untuk stop loss gimana? Kalau untuk stop loss maksimal bisa dikompensasi ke 4 ya, maksimal kompensasi ke 4. Kalau misalnya kompensasi ke 4 tidak masuk juga, bisa stop dulu untuk hari itu ya. Bisa stop untuk hari itu, karena kalau udah mau dilanjutin lagi bakal tambah hancur lagi guys. Oke. Itu sedikit tips dari saya ya tentang money management, tentang psikologi trading ya. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmunya, bisa mendapatkan manfaatnya, dan bisa menyebarluaskan ilmu yang bermanfaat ini kepada teman-teman kalian, seperti itu ya. Oke guys,
Sekian dulu video trading dari saya, kita ketemu lagi di video trading berikutnya.